Oke. Kalau berisik bagian CVT-nya apa ya Bang? Kisaran RPM 30 sampai 40 padahal motor KM masih baru 500-an. Oh. Oke teman-teman ya. Kita bicara motor matic ya. Oke, ini ada Vario 125 teman-teman ya. Ini akan kita coba ya. Ini masih baru ya, belum dikirim. Ini mau dikirim ke konsumen. Kilometer masih 0 ya teman-teman. Nih, kita dengerin suaranya teman-teman ya, kita dengerin suaranya nih. Kalau dari CVT nya ya segini normal teman-teman. Kita cek suara mesinnya juga nih. Sudah kedengaran ya teman-teman ya. Kedengaran ya. Dan akan kita bandingkan juga dengan yang itu, yang di depan ya. Ini yang di depan juga nih. Ini belum dikirim ya, kilometer juga masih 0. Kilometer masih 0 ya. Ini oke ya. Oke teman-teman, ini juga ya, kita tes suaranya segini ya. Motor matic di RPM 30 sampai 40 ya, itu masih mau angkatan ya teman-teman. Masih mau angkatan. Biasanya itu komponen pada CVT ya, itu bekerjanya lebih keras ya. Jadi dia dari RPM rendah mau ke RPM tinggi itu posisi V-bel mau naik ya, dan roller juga masih bekerja berat. Dari situ pasti ya kerja dari komponen CVT itu pastinya lebih kenceng ya, jadinya suara yang dihasilkan lebih keras teman-teman. Tetapi kalau teman-teman kurang puas dengan penjelasan saya, bisa teman-teman bandingkan dulu dengan motor yang sama ya. Motor yang sama misalkan milik temen tongkrongan atau milik tetangga ya, itu silahkan dibandingkan saja ya, suaranya sama atau enggak. Karena suatu noise atau suara mesin itu, noise itu bisa dibedakan ya, noise abnormal dan noise yang normal. Noise yang normal itu noise dari kinerja mesinnya, maksudnya mesin bekerja itu tetap kan menimbulkan suara ya lah, itu suara dari mesin itu masih kriterianya normal atau abnormal. Misalkan itu memang abnormal, bisa dibongkar, bisa kita teliti, bisa kita cek dulu ya, atau memang kurang grease dari CVT-nya, atau memang ada yang kocak ya. Tapi misalkan masih kilometer 500-an ya, seperti teman-teman lihat di komen yang ini ya, ini nggak masalah sih. Misalkan di servis pun biasanya dibongkar CVT-nya, dibersihkan, dikasih grease ulang, itu hilang diganti oli juga kan. Yang pertama itu pasti penggantian oli ya. Kalau servis yang pertama itu pasti ada penggantian oli, dan biasanya kita sampaikan keluhannya dan ditangani, dibersihkan, biasanya itu suaranya sudah normal kembali teman-teman. Dan kalau motor baru itu teman-teman tenang aja, selama masih ada buku garansi itu nggak usah takut rusak, karena sudah dijamin ya. Kalau ada kerusakan itu silahkan diajukan garansi ya. Oke,
sekian dulu video kita hari ini ya. Ini pencerahan saja teman-teman, jadi nggak terlalu panjang ya, pencerahan soal motor berisik di bagian CVT teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.